di isu-isu strategis tadi ya, barangkali nanti perlu teman-teman mempersiapkan diri juga terhadap kondisi isu-isu strategis yang berkaitan dengan bisnis ataupun lingkungan ini ya. Tadi kita terkait dengan global searching sudah ya, TKDN juga. Nanti gini Pak Andi dan Pak Ronaldi ya, di pengadaan itu memang sudah harus mulai ditekankan ya, di samping kata saya tadi aspek administrasi di perusahaan BUMN ataupun pemerintahan ini aspek administrasi, aspek teknis, juga aspek lingkungan. Nah, sekarang dikaitkan lagi dengan adanya pemanfaatan tingkat komponen dalam negeri. Jadi itu merupakan penilaian ya. Dan ini juga kita punya trainingnya lengkap gitu ya, sampai ke contoh-contoh perhitungan bagaimana seandainya suatu perusahaan penyedia jasa itu mau ikut tender dengan Bapak umpamanya dia punya TKDN ya, sudah disertifikasi barangkali, kemudian bagaimana dengan penawarannya, kemudian sampai dengan bagaimana penetapan siapa pemenang berdasarkan adanya BMP ya, TKDN, BMP itu bobot manfaat bagi perusahaan, sampai dengan harga evaluasi akhir ya, itu sampai dengan pemeringkatan, itu kita punya trainingnya lengkap. Jadi itu memang perlu juga karena sudah diamanatkan dengan Perpres dan sekaligus juga dengan peraturan-peraturan menteri ya gitu ya, untuk itu ya, di samping yang lain-lain ya. Tapi khusus untuk pengadaan nanti ditekankan seperti itu Pak. Jadi sudah ada regulasi yang terkait dengan tingkat komponen dalam negeri ini sejak tahun 2008 dulu, 2006 malah. Ya. Oke, salah satu lagi yang mungkin ya isu yang berkembang yang barangkali juga akan mempengaruhi ya di bisnis Bapak gitu ya, di bisnis teman-teman, outsourcing ya, ini meningkat ya. Semakin banyak ya sekarang ini digunakan pemanfaatan outsourcing ya untuk mengurangi komposisi karyawan yang tetap di perusahaan ya. Nah, kalau saya melihat ini sejalan Pak dengan arah ya revolusi industri ya, atau kalau di Indonesia itu disebut dengan Making Indonesia 4.0 ya. Ya. Yang nantinya akan memperbanyak pola kemitraan dalam hubungan dengan karyawan. Ya. Ini juga sudah mungkin perlu dipertimbangkan ya, bukan kita berarti tidak menghargai karyawan-karyawan yang ada, bukan ya, kita memang tidak dianjurkan untuk mem-PHK di situ ya, tetapi menyesuaikan dari kegiatan bisnis ya, karena kalau kita melihat itu kan nanti akan ada 3 kelompok SDM Pak. Yang pertama itu SDM yang memang tetap dipertahankan ya, karena memang kompetensinya sudah memenuhi ya. Kemudian ada SDM yang mungkin juga masih tetap dipertahankan ya pada posisi atau kegiatannya itu, tapi dia harus menambah kompetensi. Nah ini. Kemudian yang ketiga, ada sebagian besar dari karyawan kita juga yang nanti akan diberi kompetensi baru. Ini yang betul-betul mungkin di luar dari aktivitas dia selama ini gitu. Nah, dari ketiga jenis inilah makanya di dalam kegiatan kita ya berkaitan dengan outsourcing itu. Nah, ini akan banyak juga nanti pengalihan, bukannya pemberhentian tetapi pengalihan tugas atau kegiatan sesuai dengan rencana dari revolusi industri ini sendiri itu di Indonesia ya. Ini perlu kita antisipasi juga ini ya. Kemudian anti fraud tadi yang sudah disebut-sebut oleh Pak Doni sepintas gitu ya. Ini juga sedang digalakkan ya, sedang digalakkan anti fraud, umpamanya ya tidak adanya sogok menyogok, suap menyuap, kemudian tidak ada kebocoran sana sini, tata kelola yang baik dan sebagainya ya. Itu juga ini sebagai isu juga yang sedang ya sekarang ini memang harus dilakukan ya, apalagi Kementerian BUMN saya lihat Pak Erik itu sudah kencang sekali itu ya menekankan anti swap segala macam itu ya, sehingga betul-betul nanti berjalannya suatu perusahaan terutama BUMN ini yang ditekankan Pak Erik itu ya berjalan betul-betul bersih gitu kan. Nah ini yang perlu juga kita antisipasi ya.
kemudian adanya nanti itu standar-standar, ya, kemudian menggalakkan lagi yang namanya gugus kendali mutu, Pak, apa itu TKM, TKC, ya, memanfaatkan juga putaran plan do check action yang ada, ya. Ya, kemudian adanya perkembangan zaman, ya, ketergantungan kita kepada kemajuan teknologi, ya. Ya, memang ini tidak bisa luput, ya. Kita menghadapi situasi di mana sekarang ini semuanya diarah pada Internet of Things, ya. Sehingga adanya pemanfaatan robotik dan artificial intelligence itu. Nah, ini juga terkait juga dengan yang tadi yang kita bahas di awal, ya, terkait dengan pemanfaatan sumber daya manusianya, ya. Ini juga harus siap-siap nih kita antisipasi nih, Pak, karena ini sudah mulai masuk di Indonesia ini, ya, sudah mulai digunakan, ya, teknologi digital sudah berjalan. Kemudian masuk sekarang robotik, ya, dan pemanfaatan artificial intelligence untuk mendukung secara internasional Internet of Things ini, ya. Dan nanti akan banyak robot-robot di lingkungan kita, di lingkungan pekerjaan kita tuh banyak robot-robot ataupun mesin-mesin canggih ini, ya. Dan memang untuk sampai dengan saya kaji di perkembangan revolusi industri, ya, sampai dengan tahun 2030 itu memang kita juga banyak menggunakan robot, namun robot itu masih di dalam pengawasan manusia, ya. Tapi nanti di tahun 2030 ke sana itu sudah mulai agak bergeser lagi, ya. Kita itu nanti akan hidup bersama robot-robot dalam keseharian kita. Kemudian juga besar kemungkinan nanti, ya, kegiatan-kegiatan atau pekerjaan-pekerjaan kita yang selama ini kita mengawasi pekerjaan yang dilakukan oleh mesin atau robot gitu, nanti pada waktunya bisa jadi terbalik, robotlah yang ngawasi manusia. Nah, ini yang perlu disiap-siapin. Iya, sampai dengan tahun 2070 saya melihat kondisinya itu, ya, itu namanya revolusi industri yang kelima. Ya, kalau kita ini sedang menjalani revolusi industri yang keempat dengan perubahan peradaban manusia juga yang keempat. Nanti pada waktu 2030 sana itu kita menghadapi revolusi industri yang kelima dan peradaban manusia yang society yang kelima juga, ya, dan seterusnya sampai yang keenam di tahun 2100 ke sana nanti, ya. Kemudian karena memang kemajuan tadi di sisi teknologi, mau tidak mau juga kita harus melihat, Pak, cybercrime ini juga berkembang pesat sekarang ini, ya. Untuk itu juga perlu kita siapkan, ya, di dalam sistem kita, ya, apakah memang ini akan kita akomodasi, dan takutnya ini berpengaruh, ya. Karena saya melihat begini, anak-anak kecil aja, anak SMP aja itu sudah bisa meretas gitu, ya. Suatu sistem yang sedemikian canggih, ya, dengan istilahnya berapa level atau berapa security keamanan yang kuat itu tetap bisa dibobol oleh adik-adik kecil ini gitu, ya. Nah, dan itu mereka punya jaringan, Pak, bukan hanya punya komunitas, ya. Mereka punya komunitas, ya. Bukan berarti mereka itu bergerak, ada yang memang secara pribadi ada, tetapi ada juga yang dalam komunitas, sehingga mereka ini beradu lomba gitu, ya, untuk bisa meretas sistem-sistem atau jaringan-jaringan yang dimiliki oleh suatu instansi atau suatu perusahaan tertentu. Nah, ini perlu juga kita siap-siap, ya. Nah, ini yang saya bahas di dalam revolusi industri yang keempat ini memang sudah harus mulai kita pikirkan adanya cyber security, ya. Cyber security, kemudian juga kita menghadapi yang namanya cyber attack dan cyber war. Datang ini 2030 itu ada kemungkinan terjadi cyber war, ya. Jadi kita harus siap-siap dari sekarang. Kemudian juga diperlukan juga ada orang-orang yang memang dari sisi kemampuan, ya, menguasai dari cyber security itu tadi, ya, yang memang kita anggap sebagai hero, cyber hero, ya. Nah, ini kayak main di film aja ini kelihatannya nih. Oke. Kemudian terhadap pembelian secara e-trading, ya, atau e-purchasing, procurement. Nah, ini juga trading terutama itu harus betul-betul kita antisipasi juga nih. Saya nggak tahu nih pengaruhnya ini. Contoh umpamanya sekarang banyak berdirinya jasa-jasa keuangan, ya, yang berupa financial technology, fintech dan sebagainya, Bitcoin dan sebagainya gitu, ya. Apakah ini nanti akan ada pengaruh terhadap suatu bisnis, terutama coba seperti Pak Andi dan Pak Rinaldi yang ada di
kegiatan jasa perasuransian ya, karena saya melihat ya keberadaan mereka ini juga akan juga sedikit banyak mendistract ya, mengganggu juga terhadap kegiatan pelayanan jasa keuangan di Indonesia ya. Muncullah startup baru dan sebagainya ya. Prokoman tadi sudah kita bahas sepintas ya, memang sekarang sedang digalakkan untuk adanya pengadaan menggunakan e-procurement dan e-purchasing dengan melalui toko-toko daring dan sebagainya, termasuk juga e-katalog ya yang memang sudah diizinkan dari perpres yang ada ya. Kemudian juga isu juga yang berkaitan dengan bisnis itu terutama dalam bidang ekonomi ya, adanya pemisahan diri umpamanya ya. Dulu umpamanya pecahnya negara Uni Soviet itu kan, kemudian diikuti pula dengan adanya pemisahan Inggris dari Uni Eropa dalam perekonomian dunia gitu kan. Di atas itu. Ya. Juga di bidang ketatanegaraan ya, upaya memisahkan diri dari negara kesatuannya yang semula umpamanya kan. Nah, ini yang perlu juga kita siap-siap gitu ya, apakah ini akan berpengaruh juga terhadap bisnis kita gitu ya. Kemudian perubahan cuaca ya, perubahan cuaca yang tidak menentu ini juga perlu disiapkan juga ya, apakah ini juga di Indonesia berpengaruh terhadap bisnis dari Bapak Ibu ya. Kemungkinan ya, bisa jadi perubahan cuaca ini juga bisa menjadi gangguan ataupun bencana bagi perusahaan ya. Ya, keterbatasan energi juga begitu ya. Sekarang kemarin saya baru bersama kawan-kawan dari PLN ya. Kebetulan mereka dari pembangkit gitu ya. Banyak sekali sekarang sumber-sumber energi yang dimanfaatkan oleh terutama di bidang keelektrikan seperti itu. Dan ini juga memang tidak luput dari adanya keterbatasan energi, sehingga sekarang ini sudah mengarah kepada hal-hal yang umpamanya menggunakan energi surya, kemudian mobil juga sekarang sudah mulai berkembang dengan mobil elektrik dan sebagainya ya. Kemudian global warming, ya ini sudah kita tahuin semua ya, global warming ini memang pengaruhnya sangat besar dengan menipisnya lapisan ozon, kemudian emisi karbon ya. Ini juga bisa mengakibatkan penurunan produksi atau perubahan pola hidup ya, baik itu terhadap hewan ataupun tanaman, dan bisa menimbulkan berbagai macam penyakit segala macam ya. Kemarin isunya itu saya dengar setelah kita COVID di tahun ini, di bulan Maret, di bulan April itu terjadi lockdown di beberapa negara di dunia ya. Di bulan Juni itu sudah mendapatkan info bahwa global warming ataupun lubang yang katanya di angkasa apa itu tuh sudah mulai menutup ya, dengan berhentinya industri-industri yang kemarin gara-gara adanya lockdown segala macam ini ya. Ini juga perlu kita lihat apakah itu berpengaruh terhadap bisnis kita masing-masingnya. Kemudian hal yang berkaitan dengan rekrutmen ya, apalagi sekarang ya di Indonesia terutama ya, sekarang ini untuk generasi milenial itu sudah diperkirakan di jumlah penduduk ya itu sudah 60%. Begitu juga di perusahaan-perusahaan, berdasarkan hasil pengamatan dan analisis yang ada itu sudah tahun 2020 ini memang sudah sekitar 60-an% kelompok generasi milenial ini ya. Nggak tahu di tempat Pak Adi atau Pak Rinaldi apakah ini sesuai gitu, dari jumlah karyawan yang sekitar 50-an itu adakah 50 atau 60% dari kelompok milenial? Besar sih Pak. Memang mayoritas kita masih banyak anak mudanya. Inilah nanti di tahun 2025 diperkirakan jumlah milenial di Indonesia itu 75% Pak. Dan itu yang menguasai nanti kegiatan-kegiatan bisnis di Indonesia ya, termasuk juga perusahaan Bapak ya. Nah ini akan berbeda Pak, karena mereka ini memiliki karakteristik yang jauh berbeda dengan generasi-generasi sebelumnya, seperti angkatan saya dan sebagainya. Itu berbeda dengan karakteristik adik-adik di milenial ini. Nah inilah dalam hal rekrutmen juga kita perlu memikirkan itu gitu kan. Kemudian juga dalam pola kerjanya juga kan,
kebiasaan adik-adik milenial ini berbeda dengan kebiasaan dari generasi kita dulu. Kalau dulu mungkin kita perlu satu ruangan khusus untuk satu orang, kalau sekarang itu tidak. Mereka cukup dengan meja panjang barangkali. Kemudian suasana tempat kerjanya juga ya relax gitu ya, nggak kayak kita dulu itu kan istilahnya formal sekali gitu ya. Kemudian hubungan antara atasan dan bawahan juga agak berbeda. Kalau dulu itu kita istilahnya informasi itu hanya berasal dari atas ke bawah. Kalau sekarang ini kan bahkan bisa jadi duluan milenial ini dapat informasi daripada bos-bosnya gitu ya. Nah di sini perlu juga istilahnya penyesuaian. Nah ini juga terkait dengan itu, dan sekarang kalau saya melihat itu sudah 80% perusahaan-perusahaan dalam hal penerimaan karyawan baru itu sudah tidak lagi mengumumkan ya keluar atas pembukaan peluang-peluang kerja itu gitu ya, melainkan mereka langsung searching gitu melalui personal branding perorangan ya itulah LinkedIn sekarang sudah mulai ya, dia udah tinggal searching ya memenuhi kebutuhan SDM-nya, dan itulah yang tinggal dipanggil gitu atau diinformasikan bahwa ada peluang gitu. Jadi tidak lagi pengumuman secara massal gitu ya. Kebanyakan sudah mulai seperti itu gitu ya. Dan nanti ke depan ini yang pola seperti ini yang banyak akan digunakan karena kita nanti akan hidup dengan internet of things itu, maka mau tidak mau pola seperti ini juga akan berpengaruh terhadap kegiatan bisnis kita, terutama dalam hal rekrutmen. Nah, itu kira-kira yang bisa kita bahas untuk kaitan dengan materi yang tadi awal kita sampaikan, yaitu berkaitan dengan adanya isu bisnis mutakhir dan perkembangan lingkungan strategis ya. Oke. Sampai di situ ada yang mau didiskusikan? Kalau tidak kita akan lanjut terus gitu ke pematerian kita ya sampai dengan tuntas, mudah-mudahan bisa selesai sampai sore ini gitu kan. Paling tidak ya, karena kita hanya dalam waktu ya 1 hari seperti ini ya, yang biasanya kalau untuk training yang sepenuhnya itu biasanya minimal 2 atau 3 hari gitu ya. Tapi ini kita sengaja untuk sekaligus memperkenalkan dan sekaligus juga mengajak teman-teman seperti Pak Doni katakan tadi, awareness-nya ya, untuk kita memahami dan mau mencoba menerapkan kaitan dengan business continuity management ini. Oke. Silakan, barangkali masih ada yang perlu didiskusikan, kita diskusikan. Kalau tidak ya kita lanjut terus nih. Nah, sekarang kita melihat ya di konteks organisasi, leadership dan planning dari sistem bisnis di perusahaan yang terkait dengan business continuity management ini sendiri, yang juga diatur dengan ISO 22301 gitu ya, yaitu adanya klausa 4, klausa 5, klausa 6 dan 67 ya, itu dikaitkan dengan plan-nya itu ya. Yang di dalam konteks organisasi kelihatannya sampai dengan klausa 6, sedangkan klausa 7 itu sifatnya pendukung nanti ya. Di klausa 4 kita akan melihat bagaimana pemahaman ya tentang konteks di dalam organisasi sendiri dalam penerapan business continuity management system ini. Kemudian pemahaman kebutuhan dan ekspektasi pihak yang berkepentingan. Kemudian pemahaman ruang lingkup dari business continuity management system ini sendiri ya. Kemudian kita akan lihat juga business continuity management sistemnya secara keseluruhan. Dan di samping itu konteks kepemimpinan, kita akan melihat bagaimana komitmen dan pola atau gaya kepemimpinan dan bagaimana kebijakan-kebijakan yang perlu diambil, apa peranan, tanggung jawab dan kewenangan di sisi organisasi. Kemudian juga di klausa 6 itu berkaitan dengan aspek perencanaan ya, tindakan penunjukan resiko dan peluang. Ini kemudian tujuan keberlangsungan bisnis dan peran perencanaan pencapaiannya, perubahan perencanaan dari business continuity management system itu sendiri. Ya, ini yang fokus bahasan kita yang kali ini ya, terhadap 3 hal ini dalam konteks organisasi ya. Untuk memenuhi persyaratan pada organisasi yang mengimplementasikan business continuity management system ini diperlukan untuk melengkapi dokumen-dokumen ya.
Nah, ini dikatakan di sini yang sesuai, ya, yang ada kesesuaiannya, ya, dapat dengan cara membuat determinasi sendiri, ya, dan pernyataan diri, ya. Jadi boleh Pak, buat sendiri oleh kita gitu, memungkinkan ya untuk dibuat sendiri. Kemudian mencari konfirmasi kesesuaiannya dari pihak yang memiliki kepentingan di dalam organisasi, apakah itu pelanggan dan sebagainya, ya. Kemudian konfirmasi atas pernyataan diri dari pihak luar organisasi yang terkait dengan kita, ya. Barulah nanti mungkin ke arah pensertifikasian, ya. Oke. Nah, untuk konteks organisasi ini sendiri, seperti yang saya sampaikan tadi, ada 4 hal yang perlu nanti kita lihat, ya. Ini terkait dengan ISO 22301, ya. Pemahaman kita terhadap organisasi dan konteks-konteksnya. Organisasi harus menentukan masalah eksternal dan internal yang relevan dengan tujuan organisasi yang akan mempengaruhi kemampuan, ya, untuk mencapai hasil yang diinginkan dari pelaksanaan sistem business continuity management ini. Itu. Kemudian memahami juga kebutuhan dan juga ekspektasi dari pihak-pihak yang berkepentingan, ya. Nah, saat menetapkan sistem business continuity management ini, organisasi harus bisa melihat atau menentukan siapa-siapa yang kira-kira terkait dengan pihak berkepentingan yang relevan dengan business continuity management kita ini. Kemudian menetapkan persyaratan yang relevan dari pihak-pihak yang berkepentingan tersebut, ya. Kemudian menentukan persyaratan hukum dan peraturan, ya, organisasi, ya. Jadi ini yang perlu kita lihat, ya. Ini sudah bahasa Indonesia Pak. Kalau aslinya itu kan dari bahasa asingnya. Kalau Pak Andi tadi nanyakan itu. Ya. Kemudian juga organisasi atau perusahaan harus juga menetapkan skop, ya. Sebatas mana sih kita ini akan mengembangkan bisnis continuity management kita ini, ya. Di saat ini ditentukan bisa juga ruang lingkupnya sebatas apa. Dan kita bisa melihat masalah eksternal dan internal, ya, terkait juga dengan materi yang di 41 itu tadi nih, kan. Siapa pihak-pihak relevan segala macam itu, ya. Kemudian apa persyaratan-persyaratan yang ditetapkan berdasarkan peraturan dan juga hukum-hukum yang ada. Kemudian apa visi, misi, dan tujuan serta kewajiban internal dan eksternal, ya. Dan kesemuanya itu didokumentasikan Pak, ya, karena nanti akan ada proses berkelanjutannya, ya, putarannya itu, ya. Skop kita sudah lihat, ya, menekankan apanya itu di 43. Kemudian di 44 itu business continuity management system itu sendiri menetapkan dan sebagainya ini tadi, ya, termasuk proses ini dari bahasa ISO-nya, ya, sesuai dengan persyaratan-persyaratan yang ada di dalam ISO itu sendiri gitu, ya. Kemudian kaitan dengan perencanaan untuk kaitan dengan leadership, ya, peran-peran manajemen, kemudian komitmennya, kemudian kebijakan, ya, pengaturan-pengaturan, tanggung jawab dan juga kewenangan, ya. Manajemen puncak harus menunjukkan kepemimpinan dan komitmen sehubungan dengan sudah mulai diterapkannya business continuity management system itu, ya. Artinya memang sudah harus ada arahan dari pimpinan puncak, ya, syukur seperti di Bapak kan sudah ada gitu, ya, sudah diminta untuk sudah diberikan kewenangan untuk menyusun gitu kan BCP umpamanya kan, itu sudah mengarah ke business continuity management itu sendiri, ya. Kemudian ditetapkan ini sesuai dengan arah organisasi atau strategisnya organisasi, ya. Memastikan terintegrasinya persyaratan itu ke dalam proses bisnis organisasi, ya. Jadi disesuaikan, ya, antara apa yang kita rencanakan dengan apa yang memang berlaku itu harus disesuaikan. Kalau di sini kan inilah suatu kebijakan dari leadership dan komitmen, ya. Kemudian adanya memang sumber daya yang dibutuhkan, ya, untuk menjalankan dan juga sekaligus mengawal dari pelaksanaan business continuity management system ini, ya. Dan segala apapun kebijakan-kebijakan yang dibuat itu oleh leadership termasuk juga komitmen di dalamnya itu harus dikomunikasikan, ya. Dikomunikasikan. Jadi kalaupun umpamanya seperti Bapak sudah membuat nanti, ya, BCP-nya sudah dibuat, kemudian BCP itu harus diuji cobakan dulu. Nanti kita akan lihat sana sudah diuji cobakan sambil itu dioperasikan gitu, dan itu dikomunikasikan, ya.
Oh maaf Pak, di Ya. uji cobakan itu maksudnya gimana? Seperti COVID sekarang ini gitu? Iya, betul. Gitu Pak. Nah, contoh umpamanya kita menyiapkan seandainya terjadi gedung kebakaran, nah contohnya kira-kira seperti itulah yang gampangnya lah ya. Gedung kebakaran, nah itu kan harus biasanya ada simulasi-simulasi Pak, mirip-mirip seperti itulah ya. Kalau kita pernah kan ada simulasi. Kalau kita langsung Pak, jadi uji cobanya langsung pada saat COVID ini gitu Pak. Memang Jadi harus. pas ini kita WFH semua, alhamdulillah kantor jalan seperti itu Pak. Boleh. Memang dia harus diuji cobakan dan itu harus terdokumentasi Pak. Apapun yang didapat di lapangan ya, baik yang kita susun ataupun dari pelaksanaannya itu kan ada sesuatu yang didapat di lapangan. Sekecil apapun itu direkod Pak. Dan itu dicatat untuk perbaikan-perbaikan dari BCP atau BCM kita ini sendiri gitu. Iya. Dan itu harus dikomunikasikan, betul-betul dikomunikasikan ya. Di sini ada kewajiban sebenarnya dari pimpinan, termasuk di dalam komitmennya sendiri, mengkomunikasikan pentingnya keberlangsungan bisnis yang efektif dan sesuai dengan persyaratan ISO ini sendiri gitu. Ya, dikomunikasikan ya supaya. Satu lagi Pak, di klausula ini kan banyak istilah BCMS nih Pak. Nah, kalau kita ganti dengan BCP nggak apa-apa Pak? Jangan Pak, BCMS ini kan kesemuanya, keseluruhan. BCP itu kan hanya bagian dari itu tadi ya, seperti kita lihat di dalam anunya. Nanti dengan ini, dengan BCP berarti kan skup kita semakin sangat terbatas dan itu nanti sinkronisasinya dengan BIA dan Business Continuity Strategiknya gimana gitu. Oh gitu, jadi tetap pakai BCMS ya Pak sebenarnya, jangan BCP aja ya. BCP itu kan tadi seperti yang saya sampaikan kan, dia bagian daripada BCM ini sendiri kan. Manajemen. Kemudian sebenarnya kita sih dimintanya untuk bikin pedoman yang kecil aja cakupannya Pak, BCP aja. Gak apa-apa, Bapak nggak apa-apa membuat yang kecil itu, tetapi sebenarnya dia itu berada di dalam skupnya BCMS, BCM kan. Itu nanti kalau kita cuma ngomong BCP-nya aja, BCP-nya itu kan skupnya kan kecil, yang tadi itu kan beberapa kajian yang terkait itu kan. Iya. Nah, jadi judul SK-nya BCMS aja Pak ya? Oh iya, BCM atau BCMS Bapak, jadi agak lebih luas. Nanti kan Bapak juga kan pasti melakukan analisis BIA tadi kan, Business Impact Analysis, pasti itu kan. Kemudian pasti juga di Bapak melakukan yang namanya RA itu kan, Risk Assessment. Untuk menetapkan BCP kan kita perlu itu. Kemudian juga ada di dalam sebelum BCP itu Bapak bentuk kan kita harus menetapkan dulu strategi pimpinan, gimana sih sebenarnya strategi yang ini. Sebentar Pak, sebentar. Jadi gini Pak, tadi pikiran itu risk assessment itu, jadi kalau pada saat terjadinya kebakaran misalkan, nah kita risk assessment dulu, ini sudah masuk BCMS belum, gitu-gitu Pak. Ya, kita coba mana gambar tadi yang saya tampilkan ke Bapak tadi ya. Definisi, konten, menetapkan ini ya. Pada saat Bapak membuat ini, Pak ya, ini tertampil nggak di tempat Bapak nih yang struktur tadi tuh, Business Continuity Management System (BCM) ini? Sudah tertampil Pak? Sudah Pak. Sudah ya. Nah coba lihat di skema ini ya. BCP itu ini nih yang 4 ini kan, ini kan BCP. Sedangkan Bapak juga pasti sebelum membuat BCP itu sendiri pasti melakukan Business Impact Analysis, analisa dari dampak. Oh, dampak. Analisa itu yang BIA itu Pak ya? BIA. Jadi, nah ini kan diperlukan. Jadi pada saat Bapak tuh di BCM sebenarnya bergeraknya. Pada saat kejadian gitu ya, pada saat kejadian force majeure tadi ya, baru BIA itu berlaku gitu Pak ya, baru jalan. Belum, sebelum Pak. Belum. Bukan. Pada saat Bapak mau menyusun BCP, itu harus sudah melakukan analisis BIA dulu. Oh, gitu duluan ya, justru malah sebelum kejadian ya. Sebelum kejadian, kan kita ini kan mengantisipasi.
mengantisipasi kan di dalam BCM ini kan maksudnya itu kan mengantisipasi, melaksanakan pada saat bencana, juga menyiapkan recovery. Ini sebenarnya di BCM ini kan, makanya di dalam BCM itu ada BIA Pak. BIA ini adalah Business Impact Analysis. Jadi analisa kita terhadap apa saja yang akan berdampak terhadap bisnis kita. Nah, menentukan BCP, membuat BCP nanti itu pasti mau tidak mau melihat dong kepada apa saja yang ada di BIA ini kan. Kalau dilihat di prosedur ini kan seperti ini. Ada contoh BIA itu ada nggak ya Pak ya? Nah, setelah Bapak menetapkan nanti di perusahaan Bursa Efek itu ada Pak. Sudah kemarin dia sudah melihatkan ke saya, sudah ada itu di Bursa Efek Pak. Bursa Efek. Nah, kemudian nanti setelah Bapak menyusun BIA ini, nanti kita bahas juga, nanti kita bahas ya bagaimana penyusunan BIA segala macamnya. Bapak nanti akan menyusun juga dengan yang namanya risk assessment, gitu kan? Berdasarkan risk assessment inilah kita menetapkan sebenarnya business continuity strategi. Itu bentuk risk assessment itu di dalam tulisan coret-coretan kita gitu Pak, bahwa ini gini-gini apa maksudnya hasil ketikan kita bahwa ini akan terjadi ini gitu Pak, risiko-risikonya seperti itu gitu ya Pak. Iya, nanti lengkap Pak. Kalau risk assessment ini lengkap. Nanti kita bahas di pembahasan berikutnya ya. Ada di materi kita ini lengkap satu-satu. Nah, tetapi intinya kan seperti itu Pak. Bapak membuat BCP itu setelah melakukan BIA dan BRA. Iya. Gitu. Baru kita menetapkan BCP kan, gitu. Jadi ini dulu impact-impactnya segala macam ini, asesmen kita sudah dilakukan, baru kita menetapkan nanti BCP kan. Iya. Intinya seperti itu urut-urutannya Pak. Daripada kita nembus-nembus istilahnya langsung buat BCP, tahu-tahu umpamanya tidak sesuai dengan analisis impact kan. Tergantung juga, tergantung kepada situasi juga kan. Tadi itu kan apa sih yang kira-kira menurut kita akan terpengaruh, dan juga kita biasanya harus bisa juga mengetahui di titik mana sih kalau umpamanya yang seperti tadi umpamanya kejadian-kejadian apa gitu kan, di titik mana yang paling berpengaruh atau di fungsi bisnis yang mana yang paling berpengaruh. Kan tidak semua fungsi bisnis itu pengaruhnya sama gitu ya. Ya, baik Pak. Nah, itu kira-kira ya kalau kita lihat di sini itu begitu. Jadi fokus Bapak itu di BCP, tapi tetap paling tidak Bapak harus membuat dulu analisis tentang business impact dan juga DRA-nya kan, risk assessment-nya terhadap sesuatu yang dituju tadi. Contohnya di COVID ini aja kan. Iya. Apa sih impact terhadap bisnis kita dari COVID ini saja gitu kan? Itu dari COVID aja ini. Satu kejadian aja lah, COVID aja lah ya. Maka kita harus sudah bisa menyusun kira-kira biayanya apa sih impact bagi perusahaan kita gitu kan. Kemudian apa risiko-risiko yang ditemukan atau yang akan terjadi gitu ya. Nah, barulah kita nanti tetapkan mau digimanakan gitu, apa yang harus kita lakukan. Karena di dalam BCP ini sifatnya ada yang berupa prosedur-prosedur Pak. Langkah-langkah gitu. Itu. Jadi kalau kita membuat langkah-langkah saja tanpa mempertimbangkan adanya impact tadi itu, nanti takutnya nyesat gitu, sesat gitu. Iya. Sudah mulai kebayang Pak. Pada saat kita uji coba kan banyak yang nggak sesuai kan sayang kita gitu kan. Iya. Makanya ini sesuai urutan seperti ini supaya nanti pada saat kita menyusun BCP kita itu, kalaupun diuji cobakan, kalaupun ada perbaikan atau revisi atau apa, itu tidak terlalu banyak gitu Pak. Siap Pak. Seperti baik, itu. Pak. Terima kasih banyak nih Pak. Semoga ini bisa ya, karena Bapak sudah nembak di ujungnya ini gitu kan. Itu Bapak. Iya baik Pak. Ini padahal prinsipnya di dalam business continuity management itu harus dimulai dari analisis awal ini. Bisnisnya itu analisis biayanya ini. Iya Pak. Oke lah, kita lanjut dulu Pak ya. Terima kasih Pak. Sama-sama sudah. Saya ke air dulu sebentar. Pak Andi, Pak Renaldi tadi juga lumayan udah kebayang lah ya, ada bayangan sedikit dari apa yang dipaparkan oleh Pak Ken. Mbak.
sudah mulai ada bayangan atau masih ada yang harus ditanyakan lagi sama paket? Karena kan biasanya ini pelatihan ini nggak cukup satu kita kali lanjut. aja ya. Paling nanti dari materi yang dikasih Pak Ken dan Pak Doni ya tadi. Ya betul. Paling kita pelajari lagi sih Mbak, karena kan kalau misalnya cuma beberapa jam ini kan terbatas ya pemahamannya. Nanti akan kami share Pak. Oh ya, terima kasih Mbak. Saya lagi ke paket, silakan paket. Oke, kita lanjut ya ke pematerian kita. Sekarang itu yang mana ini? Yang ke konteks planning tadi ya. Planning saya rasa sudah ya. Kemudian masuk ke penerapan BCM-nya. Nah, coba kita lihat anunya nih, sepintas tentang penerapan BCM-nya. Kemudian nanti kita masuk ke BIA-nya ya. Karena itu banyak yang istilahnya diperlukan dalam operasional, terutama sekarang Pak Adi dan Pak Renaldi ini kan sedang diberi tugas lah istilahnya untuk menyusun itu ya. Nah, implementation. Oke, bagaimana mengimplementasikannya ya? Tujuan penerapan BCM kita sudah tahu untuk mengurangi kemungkinan ancaman ya. Kemungkinan ancaman, kemudian menjamin bahwa perusahaan bisa bereaksi, tetap berusaha istilahnya berjalan ya sesuai dengan yang diharapkan, walaupun pada saat terjadi gangguan, serta nanti mempersiapkan juga untuk kata saya tadi recovery-nya ya. Oke, manfaatnya kira-kira ini melindungi dari terutama aset perusahaan, kemudian ketahanan organisasinya, pencapaian terhadap sasaran organisasi, meningkatkan reputasi organisasi, kontribusi terhadap peningkatan keberlanjutan organisasi. Oke. Operasinya, organisasi harus isu-isu konten. Oke, 61 ya. Oh, tentang planning ya. Kan sudah ada perencanaan ya. Nah, maka di dalam operationnya ini ya, di dalam operationnya ini kita mengacu juga ke perencanaan yang sudah dibuat, menetapkan kriteria untuk proses, melaksanakan pengendalian proses ya. Kemudian menyimpan informasi yang terdokumentasi gitu kan, mengendalikan perubahan-perubahan yang ada ya kalau memang itu terjadi perubahan ya, serta meninjau juga konsekuensi dari perubahan ya, walaupun itu perubahan itu tidak disengaja, mengambil tindakan untuk mengurangi dampak yang buruk gitu kan ya. Itu dari mana nih? Ada dari framework ya. Oke, nah ini Pak, jadi awalnya itu kita memahami organisasi kita, membuat dulu yang namanya BIA dan DRA. Ya. Sudah tertampil ya di depan Bapak ya, ini ya, bahan ini ya. Pak Andi, Pak Renaldi sudah Pak, muncul ini? Sudah ya? muncul. Sudah Pak, BCM Framework Pak. Ya, BCM Framework. Nah inilah framework. Kita diawali dengan kita memahami organisasi atau perusahaan kita dulu. Itu kita menggunakan yang namanya BIA dan DRA ya. Ini kan understand the organization, kita gunakan BIA dan DRA ya. Baru nanti kita menetapkan determine strategi, yaitu kita menyusun yang namanya business continuity strategi ya. Keberlanjutan ya. Apa strategi kita untuk keberlanjutan? Barulah nanti menyusun respon. Nah, yang Bapak ngomong BCP itu berupa BCM respon, Pak. Ya, respon berupa ERP, CMP tadi itu, DRP, VIP. Nanti kita bahas satu-satu lah. Nah, nanti dari apa yang dibuat ini kan diarahkan supaya dia ini menjadi suatu culture di dalam suatu perusahaan, Bapak. Awareness-nya di situ ada, trainingnya, education-nya ada. Tidak lupa juga terhadap segala sesuatu yang kita buat itu, kita uji cobakan, ada exercising-nya, ya.
Ya, kalaupun umpamanya sekarang sedang terjadi musibah ataupun bencana COVID seperti sekarang ini, Bapak uji cobakan langsung, itu tidak masalah, silahkan. Artinya memang harus diuji cobakan. Kalaupun tidak ada seperti ini, umpamanya dalam masa-masa tenang, tetapi kita sudah membuat BCP atau BCM kita ini, tetap harus kita uji cobakan. Jadi seolah-olah situasinya itu ya situasi terjadi gitu. Situasi yang terjadi. Nah, sekarang untungnya memang sedang terjadi kan. Umpamanya kita mengantisipasi adanya COVID ini kan, ini kan sedang terjadi. Pada saat sedang terjadi itu juga lebih bagus kalau kita uji cobakan, gitu kan. Nah, tinggal lagi nanti bagaimana penguji cobaan dan sebagainya kita lihat. Kemudian ada maintenance, kemudian Terus, ada. Pak, kalau uji coba kebakaran gimana tuh Pak ya? Kalau pernah ini ya, salah satu bank kalau nggak salah BCA ya kemarin yang saya dapat info itu untuk mengimplementasikan BCM atau BCP mereka ini. Memang ada salah satu gedungnya Pak yang dikorbankan, tapi memang rupanya waktu Dibakar itu, Pak? Dibakar, dirubuhkan memang. Oh, astagfirullah. Tapi memang mereka tuh ada rencana, memang sudah gedung itu memang sudah harus dirubuhkan dan mereka memang karyawan harus sudah pindah gitu, sudah punya gedung baru. Dan itulah digunakan sebagai alat uji coba untuk ngetes kesigapan segala macam dari perencanaan BCP, BCM-nya ini gitu. Itu Pak. Boleh juga dicoba ya Pak Aldi ya. Terus kita nggak punya gedung lagi. Nah ini Nanti kita kerja di tenda dong Pak. Di rumah, kerja di rumah. Oh iya benar-benar. di rumah. Selama gedungnya belum jadi berarti kita nggak bisa WFO ya Pak. Iya. Sudah ada diasuransikan gitu kan, aman gitu. Ini Pak, saya dengar kemarin di BCA itu seperti itu Pak. Jadi memang ada salah satu gedung mereka ya yang memang sudah di dalam istilahnya perencanaan di bisnis mereka akan pindah lokasi gitu ya. Gedung itu memang akan dibongkar sebenarnya, cuman ya itulah akhirnya inilah yang dijadikan sebagai alat uji coba dari kemampuan BCP atau BCM mereka. Bagaimana kesigapan mereka pada saat terjadi itu gitu kan. Harus satu atau dua atau berapa Pak kalau uji coba itu? Kalau ini kan COVID kan udah satu ya Pak ya, udah gitu. Jadi nggak usah coba lagi yang lain lah kali Pak ya. Ya tergantung situasinya, makanya di sini kan di dalam penyusunan BCP atau BCM ini tergantung kepada kondisi di perusahaan mau sebutuh bagaimana gitu kan tadi di awal kan sudah disebutkan ya, disesuaikan dengan lingkup di perusahaan itu sendiri, baik dari keluasan bisnisnya ya kalau Bapak punya cabang-cabang seluruh Indonesia kan bisa aja diuji cobakan di pusat, diuji cobakan di kantor wilayah, umpamanya diuji cobakan juga di kantor pelaksana teknis, ya cabang kita bisa saja seperti itu. Nah nanti kita akan bahas juga dalam uji cobanya ini Pak, ada yang memang sudah diinfokan lebih dulu, ada bahwa kita akan ada uji coba ini, diinfokan dulu, ada yang seperti itu. Tapi ada juga yang tidak diinfokan, jadi betul-betul seolah-olah kayak terjadi gitu loh. Ya kayak tentara latihan perang lah. Tentara latihan perang itu kan begitu. Ada yang memang secara tiba-tiba gitu kan diperintahkan segera berangkat karena gawat darurat istilahnya kan gitu. Tapi ada juga yang memang ya kita akan latihan bersama, umpamanya diinfokan gitu kan. Nah ini nanti dari sisi exercising-nya itu akan kelihatannya. Oke. Nah ini yang tadi konsep yang tadi kita lihatkan ya. Nah, jadi ada konsep atau struktur dari BCM ini sendiri yang dimulai dari BIA, DRA, BCS, CMP, ERP, DRP, dan BIP nanti. Kayak. Oke, masuk ke pemahaman tentang masuk ke arah BIA ini Pak. Understand the organization, lakukan analisis terkait proses bisnis inti. Dapat mempengaruhi kegiatan bisnis perusahaan ya. Bisnis inti yang akan mempengaruhi kegiatan bisnis perusahaan. Nah, kita analisa menggunakan bisnis impact analysis dia ya. Kemudian lakukan assessment yang berkaitan untuk mengklarifikasi risiko-risiko yang akan timbul ya. Itu kita menggunakan disruptive risk assessment berdasarkan dari BIA juga gitu. Impact-impactnya itu risiko-risikonya apa ya. BIA itu terkait dengan proses bisnis inti yang dapat mempengaruhi kegiatan bisnis perusahaan ya.
Kemudian RA itu asesmen yang dilakukan oleh perusahaan untuk mengklasifikasikan risiko. Jadi bukan hanya seperti coret-coret tangan, Pak. Jadi memang ada nanti itu kemungkinan hitung-hitungan kita. Bahkan di dalam risk assessment ini sendiri, ya kita bisa menentukan prioritas-prioritas risiko. Bahkan scoring ataupun pemeringkatan risiko tingkat berat, risiko tingkat sedang, risiko tingkat ringan gitu. Ini ya. Jadi di dalam risk assessment kita itu bisa sampai ke pemeringkatan risiko. Ya. Kita mendeterminasi strategi. Nah, ini masuk ke business continuity strategi yang relevan dengan rencana pencegahan sekaligus rencana ketahanan kita selama terjadinya musibah. Jadi membuat BCM ini memang lengkap, Pak, mulai dari pencegahan, yaitu yang kata saya tadi kan, umpamanya terhadap cybercrime apa tadi itu kan belum terjadi di tempat Bapak, tapi harus sudah disiapkan sesungguhnya seperti itu gitu kan. Kalau itu terjadi, apa yang sudah bisa bergerak, yang kata Pak Doni tadi loh Pak, seandainya terjadi matinya listrik, kita nggak bisa mengatakan, oh karena mati listrik pelayanan kita tidak jalan, nggak bisa. Artinya harus sudah disiapkan. Seandainya mati listrik, alternatifnya apa gitu. Kita bisa tetap bertahan dengan tangguh pada saat terjadinya suatu bencana itu. Nah itulah dibuatkan respon oleh kita. Ya, responnya berupa BCP nanti itu. Ya. Kemudian tetap dapat dilakukan dalam kondisi yang dapat diterima oleh berbagai pihak. Ya. Pencegahan itu ya saat ketahanan kita pada saat terjadi oke, dan juga recovery-nya nanti ya disiapkan. Nih, langkah strategis yang diambil oleh perusahaan Bapak saat kejadian yang mengganggu itu terjadi ya, dengan tujuan agar bisnis perusahaan dapat dilakukan dalam kondisi yang dapat diterima oleh pelanggan atau mitra, serta memberikan kepastian peran dan tanggung jawab itu dapat beradaptasi dalam menjalankan prosedur-prosedur yang telah ditetapkan dan disetujui. Ya. Jadi bisa nanti BCP Bapak itu berisi prosedur-prosedur. Nah, masuk ke BCP Pak. Ya. Develop dan implement BCP respon, BCM respon. Susun kembangkan BCP Bapak yang dengan baik, ya, terorganisir, terlatih, harus dilatihkan, dan membantu bisnis untuk pulih dari insiden secepat mungkin. Ya. Kita lihat nanti di 84 dan 841-nya itu ya, memelihara struktur, merespon, ya, memelihara prosedur, gitu kan. Nah, BCP sendiri merupakan respon dari BCM atas kejadian yang akan mengganggu. Ya. Di dalamnya ada terdiri dari ini nih. Nanti kita lihat lebih jauh. Ya. BCP adalah suatu proses identifikasi dan proteksi terhadap proses bisnis yang kritis. Proses bisnis yang kritis. Sumber daya yang dibutuhkan dalam menjaga proses bisnis agar tetap pada level dapat diterima, untuk menjaga sumber daya tersebut dan mempersiapkan prosedur untuk memastikan keberlangsungan organisasi pada bisnis yang terkena dampak gangguan itu. ERP, di dalam BCP itu kan ada tadi itu ERP ya, Emergency Response Plan. Ini ya Pak, jadi Bapak menyusun BCP itu sebenarnya Bapak juga menyusun di dalamnya Emergency Response Plan. Dokumen terkait tanggap darurat yang diambil oleh pihak perusahaan untuk membantu perusahaan agar tetap ada, ya, agar tidak ada celaka, artinya tidak mengalami suatu kerugian. Ya. Itulah emergency response plan. Contohnya apa Pak ya kira-kira? Di dokumen apa ya Pak? Dokumen contohnya tuh kan gini Pak, contoh umpamanya tadi itu kebakaran lah ya, yang paling ya, dokumen terkait dengan tindak darurat. Di Bapak harus sudah ada prosedur penanganan kebakaran, umpamanya kan apa dan siapa gitu kan. Siapa yang mengetahui lebih dulu, itu apa yang harus dilakukan, gitu kan. Kemudian pada saat umpamanya itu terjadi, ditanggulangi oleh orang yang mengetahui, dia juga harus menghubungi siapa, gitu. Koordinasi kepada siapa, gitu.
itu kan emergency ya. Ya kayak kita umpamanya ketemu dengan orang yang di samping kita mendadak sakit lah Pak umpamanya kan. Apa yang harus kita lakukan? Ya pertolongan pertama gitu kan. Tidak mempan dengan pertolongan pertama itu, ya kita menghubungi siapa. Nah itulah kira-kira. Oh, ada sih Pak, kalau kayak gitu ada. Nah inilah, itu contohnya seperti itu Pak. Oh, Jadi itu, ya. inilah. Nah, jadi tinggal kita itu kita dokumenkan karena kalau memang kita nanti mau sampai ke ISO kan itu kan diperiksa semua tuh. Mana dokumennya gitu kan. Nah, aturannya sudah ada, prosedurnya. Bentuknya pamflet gitu nggak apa-apa ya Pak ya? Bisa, Ya, itu kan cara di tiap mengkomunikasikannya. lantai. Itu kan cara mengkomunikasikannya ya. Itu kan cara mengkomunikasikannya. Nah, yang di Bapak itu nanti disusun prosedur. Oh, prosedurnya juga harus ada ya Pak? Iya, prosedur Pak. Karena yang nanti akan diperiksa itu kalau memang Bapak mau sampai ke sertifikasi, ya sebelum sertifikasi juga diaudit kan oleh internal kata Pak Doni tadi itu ataupun oleh eksternal ya. Dia itu kan melihat dulu mana prosedurnya kan gitu. Sebenarnya prosedur mana implementasinya atau menggunakan bagaimana cara mengkomunikasikannya kan gitu. Ya itulah kalau kita mau ISO itu kan begitu Pak. ISO itu kan membandingkan antara prosedur atau ketentuan yang kita buat dengan pelaksanaannya. Tuh. Nah sama dengan ini juga begitu. Artinya kita kalau memang ini kan ISO ya. Artinya kalau kita melaksanakan sesuatu ini, ya dokumentasinya itu berupa prosedur-prosedur itu, gitu kan. Kemudian nanti kita juga kemukakan caranya itu kan, tekniknya itu kan, sampai ke umpamanya kata Bapak tadi, informasi atau komunikasinya nanti ditempel-tempel, gitu kan, dengan bahasa yang menarik, gitu kan. Kemudian juga mungkin juga dengan gambar-gambar yang menarik, yang mengingatkan mereka, gitu. Ya, itulah kira-kira. Kemudian Crisis Management Plan, CMP itu kan Crisis Management Plan, dokumen yang berisi rencana koordinasi awal serta komunikasi yang perlu dilakukan ya, sesaat setelah terjadinya insiden. Itu yang kata saya tadi itu, termasuk umpamanya bencana kebakaran itu. Memang kata Pak Doni tadi kan di perusahaan kan sudah ada prosedur, disiapkan segala alat-alat pembantu pemadam kebakaran. Kalau itu juga tidak bisa digunakan atau tidak mematikan dari apa yang terjadi atau kebakaran itu, maka mau tidak mau kan kita harus menghubungi pihak pemadam kebakaran kan. Nah, di dalam dokumen Crisis Management Plan ini juga termasuk kepada siapa yang harus kita hubungi gitu. Di situ harus tercantum Pak, di dalam prosedur kita itu tercantum nanti menghubungi siapa, kalau umpamanya kebakaran ini contohnya aja yang gampang, menghubungi siapa, pihak pemadam kebakaran, nomor berapa, nomor teleponnya, nomor WA atau apanya itu harus dicantumkan di situ supaya membantu betul ya dari prosedur yang kita buat itu teknis, termasuk teknisnya itu membantu betul, dipahami betul nanti seandainya itu terjadi, itu berjalan gitu loh. Nah makanya nanti akan ada kata saya tadi tuh uji coba atau latihan-latihannya itu untuk melihat apakah yang kita buat ini sudah sesuai apa belum gitu kan. Jangan sampai nanti umpamanya ada terjadi kebakaran, yang mengetahui terjadi kebakaran ini tidak tahu harus berbuat apa. Dia cuma teriak-teriak aja umpamanya kan, nggak berbuat apa-apa gitu kan, padahal di situ sudah tersedia umpamanya alat pemadam kebakaran untuk pertolongan pertamanya gitu kan, cara menggunakannya juga dia harus paham gitu. Ada alat tapi tidak paham cara menggunakannya juga percuma gitu loh ya. Nah ini yang tertuang di situ tuh begitu, jadi prosedurnya secara lengkap. Nah kira-kira seperti itu. Kemudian nanti akan membuat juga disaster recovery plan-nya, dokumen pemulihan setelah kebakaran itu dipadamkan umpamanya mau diapain gitu. Dia juga rangkaian kebijakan dan prosedur guna mempersiapkan pemulihan dan menjaga keberlangsungan fungsi bisnis yang kritis tadi itu setelah terjadinya suatu bencana. Itu jadi DRP kan di situ kan recovery-nya ya. Setelah terjadi bencana umpamanya seperti Covid ini. Setelah Covid ini Bapak apa gitu loh. Nah, harapannya Pak, ya kalau kita sudah memahami BCM-BCP ini ya, masa-masa terjadinya suatu musibah itu kita anggap juga itu sebagai suatu pembelajaran, introspeksi diri lah kalau bahasa kasarnya itu kan.
Tetapi dibalik dari itu kita sudah mempersiapkan. Jadi makanya sebenarnya kalau bisnis harusnya sudah juga berpikir seperti itu. Masa COVID seperti ini tuh masa pengendapan diri, belajar lagi istilahnya kan. Tapi setelah COVID ini nanti selesai, kita tidak bisa bergerak seperti sebelum COVID, harus berubah gitu. Dan harus lebih canggih, harus lebih bagus gitu daripada sebelum COVID ini terjadi. Karena kita sudah belajar banyak selama masa COVID ini gitu kan. Dan kita sudah mempersiapkan diri. Setelah selesai COVID ini nanti, bisnis kita harus lebih gencar dan lebih maju lagi gitu. Nah itu di disaster recovery planning. Kemudian ada lagi post incident planning. Ya, dokumen pasca insiden yang berisikan mekanisme ya normalisasi setelah kejadian itu terjadi. Apa yang perlu dilakukan, apa yang perlu, yaitu yang kata saya tadi itu kan harusnya terjadi lompatan Pak. Setelah krisis ini terjadi, kita udah pulih lagi itu ada lompatan kayak orang sakit gitu. Pak, kita juga sebenarnya disuruh buat pedoman disaster recovery plan. Kita udah buat juga sih Pak. Nah ini saya lihat merupakan bagian dari BCMP juga ya Pak? Iya, bagian dari BCP karena dia sifatnya respon. Kalau dilihat dari struktur yang tadi saya lihat dan ya, ini nih. Oh, DRP itu disaster recovery plan ya Pak ya? Iya, ini kan bagian dari BCP kan? Ya, bagian dari BCP sebenarnya. Kesemuanya ini adalah contingency berupa respon. Ya, clear Respon Pak. Respon kita terhadap adanya suatu bencana, respon kita untuk menghadapi selesainya bencana, kan ya, gitu. Kalau ini kan. Tadi saya lihatnya singkatan DRP apa gitu sih yang Oke. Ya, sekarang kan paham lah ya. Iya Pak. Oke lah, ya sambil jalan aja kita nggak apa-apa Pak, sama-sama belajar. Ya, DRP itu kan disaster recovery plan-nya. Ya Bapak kan suruh nyusun itu juga, artinya itu berada di dalam BCP, sasaran dari BCP kan. Memang di dalam BCP ya kita memang harus susun ini juga. Gitu. Ya, termasuk juga post incident plan-nya. Ya, setelah selesai semuanya nanti kita harus kata saya tadi terjadi loncatan. Tidak hanya seperti kemarin-kemarin, tidak hanya seperti biasa. Kenapa? Karena kita kayak orang baru sembuh sakit, oke lah dia pemulihan dulu kan. Tapi setelah dia sembuh dari situ, dia akan mulai kebal gitu loh terhadap yang seperti itu. Dia akan bisa loncat lagi gitu kan. Nah setelah itu barulah kita mengarahkan supaya BCP atau BCM yang sudah kita susun ini tadi gitu ya, menjadi sesuatu yang masuk ke dalam jiwanya perusahaan atau culture. Nah, inilah ya organization culture, membudaya gitu loh. Sekarang kan sudah mulai nih kayak kita aja di masa COVID ini kan. Dulu kan saya terus terang Pak ya, namanya pakai masker itu Pak, sengak dulu itu. Tapi karena kondisi sekarang ini yang kata saya tadi kita harus mengintrospeksi diri, mau mengikuti gitu ya. Akhirnya kan tiap keluar akhirnya mulai pakai ini kan, mulai pakai masker ya. Kita juga akhirnya ya berjaga-jaga gitu kan. Nah setelah nanti selesai COVID ini diharapkan kebiasaan seperti ini itu terus berlanjut Pak, menjadi culture ya. Kemudian dulu Pak, saya tuh sangat jarang Pak yang namanya online pertemuan virtual seperti ini ya, online seperti ini ya. Walaupun di WA itu kan ada tuh Pak untuk menggunakan video kan, di ini juga di apa Google juga ada gitu ya, di Microsoft ada, tapi kan nggak pernah gitu loh, jarang sekali kita gunakan ya. Webcam kita ini jarang digunakan. Kemudian setelah ada kondisi COVID seperti ini dan kita diharuskan work from home gitu kan, mulailah gitu kan belajar bagaimana menggunakan Zoom, menggunakan Google Meet. Ini akhirnya lama-kelamaan ya kita enak juga gitu loh. Seperti ini kan enak kita kan walaupun tidak ketemu fisik gitu kan dengan Pak Andi, Pak Renaldi ataupun Pak Nuslih gitu ya. Ini kita bisa kontak-kontakan seperti ini juga alhamdulillah gitu ya. Nah nanti setelah selesai COVID ini kita harus ada lompatan Pak yang lebih canggih lagi ke depan gitu. Mengingat ya itulah teknologi juga berkembang lagi gitu.
Harus ada lompatan-lompatan. Ya. Nanti juga bisa dilakukan Pak, dari apa yang Bapak buat itu dilakukan pelatihan-pelatihan, pengujian untuk memvalidasi Pak, memvalidasi menyatakan bahwa itu memang sah untuk bisa digunakan ya di dalam perusahaan. Walaupun belum ada tujuan barangkali mau diisukan segala macam, tetapi paling tidak memang itu dianggap sesuatu yang sah digunakan di dalam perusahaan ya. Ini makanya tadi perlu komitmen dari pimpinan. Setelah Bapak susun-susun itu kan bukan berarti hasil Bapak susun itu nanti adalah hasil Bapak badi kan. Itu nanti akan disahkan oleh pimpinan kan. Tuh, saya yakin deh sebelum itu disahkan oleh pimpinan dia akan coba dulu, dia akan tanya dulu ke Bapak dan tim. Ini sudah diuji cobakan belum? Bagaimana ini kira-kira kalau terjadi begini-begini? Tuh Pak. Ya. Nah nanti ke arah maintenance juga begitu, ada di masing-masing klausa dari ISO ini sebenarnya sudah dituntun ya. Lakukan evaluasi, laksanakan monitoring, lakukan internal audit, lakukan review gitu kan. Ini ada semua ini di dalam ISO ini, tetapi paling tidak kita sudah tahu di tatanan di BCM ini atau BCP-nya tadi itu, oh harus melakukan ini, kita harus melakukan ini. Dan Bapak nanti kita tinggal membuka masing-masing dari klausul ini, klausul ini, umpamanya untuk evaluasi, bukalah klausul 86 dari ISO itu gitu kan. Jadi kita lanjut nih. Sampai di situ ada yang mau didiskusikan? Kalau tidak kita lanjut terus ini ke biayanya yang Bapak tanyakan tadi kan, biayanya. Nih, understanding, memahami biaya dan DRA terkait dengan critical asset ya. Oke. Tadi sudah dibahas bahwa memang bersyukur juga kita menemukan ISO 22301 ini Pak, karena memang dia sudah berbasis kepada pengelolaan risiko ya. Kalau ditanya mau melakukan BIA dulu atau RA dulu, sebabnya BIA dulu Pak. Ya. Lakukan BIA dulu yang melibatkan pengidentifikasian aktivitas kritis. Ya. Kita lihatlah dari umpamanya suatu kejadian dari itu, umpamanya lihatlah apa yang bakal terjadi yang diperkirakan, umpamanya COVID ini aja lah dulu ya. Di COVID ini apa sih ya, aktivitas yang paling kritis dari rantai nilai bisnis kita itu? Atau dari aset kita itu mana yang betul-betul terkena dampak gitu. Dalam hal hilangnya produksi atau hilangnya pendapatan atau hilangnya jam kerja dan lain-lain ya, terhadap bisnis secara keseluruhan ya. Kalau itu tidak berjalan itu kan, inilah dia. Kemudian bisa kita nanti mulai menilai risiko yang akan dilakukan untuk mengidentifikasi risiko yang berdampak. Jadi BIA dulu baru RA ya. Oke, kemudian dari perbedaannya itu ya, target yang berbeda. Kalau RA, risk assessment-nya itu mitigasi risiko, mengurangi bisnis yang rentan. Sedangkan kalau BIA yang Bapak susun itu strateginya, strategi pemulihannya, prioritas kelangsungan pelayanannya, ya, recovery time objektifnya, tujuan recovery-nya, kemudian recovery point objektif ya, titik-titik mana yang harus segera muncul ataupun segera diperbaiki gitu kan kalau itu terjadi sesuatu gitu ya. Ya, nah ini sudah ada tuntunan tadi seperti operasi ya. Nilai risiko, tinjau dampaknya ya. Ini tuntunan dari ISO Pak di 82 ini 821 itu secara umum seperti itu dikatakan, analisis dampak bisnis ya, dan juga nanti nilai risikonya. Tinjau analisis dampak bisnis dan penilaian risiko pada interval yang direncanakan ya. Kemudian organisasi harus menggunakan proses untuk menganalisis dampak bisnis dan menentukan prioritas.
dan persyaratan keberlangsungan bisnis, menentukan jenis dan kriteria dampak yang relevan dengan konteks organisasi. Apa jenis dampaknya itu? Kriterianya bagaimana? Kemudian relevansinya dengan konteks bisnis di organisasi apa? Kemudian lihat juga, identifikasikan aktivitas mana yang nanti akan mendukung penyediaan produk dan layanannya. Ya. Kemudian dilihat juga menggunakan jenis dampak dan kriteria itu untuk menilai dampak ya dari waktu ke waktu yang terjadinya gangguan dari suatu kegiatan. Ya. Jadi ada time-nya itu ya, ada poin-poinnya tadi itu, batasan-batasan. Identifikasi kerangka waktu di mana dampak dari tidak berlanjutnya aktivitas menjadi tidak dapat diterima oleh organisasi. Kerangka waktu ini, waktunya jadi kita memperkirakan gitu ya. Ya contoh umpamanya di pemerintah kan sudah menetapkan umpamanya ketentuan tentang PSBB aja lah ya. Mereka pasti kalau saya lihat itu di penyusunan, Bapak bisa searching deh di internet itu, saya udah beberapa kali baca itu ya, panduan tentang menghadapi COVID ini ya. Mereka sudah beberapa kali revisi itu ya, dan mereka makanya menentukan 14 hari itu kenapa gitu di situ kan. 14 hari itu kan sudah ada di situ. Ini kan, jadi mereka sudah memperhitungkan ya bisnis impact-nya itu ya. 14 hari kalau memang sembuh istilahnya kita itu dari musibah itu sudah masuk ke fase berikutnya. Tapi kalau 14 hari itu belum, kita lanjutkan lagi gitu kan. Cuman ya beda dengan Pak Anies. Kalau Pak Anies kan berbalik lagi gitu kan, bukan lanjutkan tapi berbalik lagi, mundur lagi ke belakang gitu kan, beda. Ini padahal di dalam panduan yang dibuat oleh pemerintah itu saya perhatikan, saya baca-bacain gitu ya, keberlangsungan kehidupan menghadapi COVID ini ya sudah disusun bagus gitu ya. Artinya benar, langkah-langkahnya itu benar. Kalau umpamanya dalam 14 hari itu kita belum juga terjadi penurunan atau tidak berhenti, itu ya perpanjang aja 14 hari lagi, perpanjang lagi 14 hari lagi gitu. Jadi tidak usah merubah-ubah dulu ke pola-pola yang lain gitu. Itulah RTO Pak, Recovery Time Objectives-nya ya, tujuan pemulihannya itu. Ya, kemudian menggunakan analisis untuk mengidentifikasi kegiatan yang diprioritaskan. Apa yang harus diprioritaskan gitu kan? Seperti di COVID ini kan, yang diprioritaskan apa? Penyembuhan bagi orang yang sakit, kemudian pencegahan gitu loh, bagi orang yang tidak terkena kan gitu. Nah, jadi tidak perlu juga sebenarnya menunggu vaksin ditemukan gitu kan, terlalu lama gitu loh. Ya carilah alternatif atau cara untuk bagaimana menyembuhkannya kan, sebenarnya seperti itu. Ya, menentukan sumber daya yang dibutuhkan untuk mendukung kegiatan yang diprioritaskan tersebut. Apa saja kebutuhannya, sumber dayanya, manusianya berapa banyak. Kemudian kalau memang perlu perangkat mesin segala macam tuh berapa banyak. Kemudian menentukan juga tingkat ketergantungan dan mitra kita berhubungan dengan siapa. Berhubungan dengan siapa? Pokoknya tadi pada saat terjadi kebakaran, kata Bapak kan menghubungi siapa ya? Pemadam kebakaran. Ya. Itu. Kemudian pemadam kebakarannya itu nomornya masih aktif apa enggak, gitu kan? Inilah yang perlu diupdate terus. Bahkan setiap 3 bulan umpamanya dilakukan update ya. Supaya itu berkelanjutan. Jangan sampai umpamanya terlalu lama setahun padahal nomor teleponnya sudah berubah. Pada saat terjadi sesuatu kita menghubungi, nomor itu sudah tidak update lagi umpamanya. Nih. Ya. Kemudian risk assessment sendiri ya. Organisasi harus menerapkan dan memelihara proses penilaian risiko. Nah, ini yang saya tadi. Sebenarnya di pandu ya, kita bisa juga mengacu ke ISO 31001 ya. Mungkin Pak Rinaldi sudah mendalami juga ya tentang ISO 31000 ini, karena itu terkait dengan penilaian risiko. Ada di sana. Organisasi harus mengidentifikasi risiko gangguan pada kegiatan prioritas. Ya, jadi kita harus tahu mana kegiatan prioritas itu tadi ada di pihak kita
menilai sekarang risiko gangguannya, ya. Kemudian menganalisa, mengevaluasi risiko yang teridentifikasi, menentukan risiko mana yang memerlukan penanganan, ya, segera. Ya. Risiko dalam subklausul ini berkaitan dengan terganggunya kegiatan bisnis. Risiko dan peluang yang terkait dengan efektivitas sistemnya sendiri dilihat ke 61 yang tadi perencanaan. Ya, kita lihat satu-satu. Tadi sudah dikatakan BIA itu analisis dilakukan oleh perusahaan terkait dengan bisnis inti yang dapat mempengaruhi kegiatan bisnis perusahaan. Oke, ini BIA-nya, ya. Kemudian BIA itu sendiri, ya. Metode untuk menilai risiko yang mempengaruhi pada bisnis setelah organisasi mengalami masa krisis nanti atau adanya suatu insiden, ya. Di dalam metode ini bagian dari BCP, ya, dia bagian dari BCP, di mana organisasi melakukan antisipasi untuk merencanakan pemulihan terhadap operasi dan finansial, ya, sehingga bisnis dan pelayanan dapat berjalan seperti yang sedia kala. Dalam analisis dia, penilaian risiko tidak hanya berasal dari proses, tapi juga dari aset, information critical, ya, critical information, ya, yang menjadi faktor penentu atau penilaian dari bisnis yang diidentifikasi. Bagaimana hasil analisis risiko mencapai nilai itu recovery time, objektif tadi itu, ya, waktunya itu tadi kan. Kemudian atau tujuan pemilihan, di mana waktu yang diharapkan itu untuk pemulihan terhadap dampak yang terjadi, ya. Kemudian nilai lain yaitu poinnya, tujuan nilai pemulihan, yaitu nilai dari waktu yang ditolerir, berapa lama, gitu kan. Nanti kita lihat ada contoh-contoh ini sedikit, ya. Kemudian juga mengidentifikasi potensi kerusakan atau kehilangan yang mungkin disebabkan oleh adanya suatu bencana, ya, yang terjadi pada proses bisnis kita yang kritis. Juga memberikan informasi toleransi terhadap bencana, maksimal waktu yang diperkenankan terhadap berhentinya sistem atau aplikasi, berapa lama, gitu ya. Kita harus terkena seperti itu tuh berapa lama, gitu kan. Berbagai tingkatan toleransi terhadap interrupt atau gangguan pada operasi bisnis yang berbeda-beda, ya. Nah ini Pak, dari yang Bapak tanyakan tadi Pak Adi, kita bikin BCP dulu atau BIA dulu? Nah di sini dikatakan Pak, BIA itu dilakukan sebelum Bapak menyusun BCP dan DRP. Ya. Daftar recovery planning tadi. Jadi sebelum membuat BCP, buatlah dulu BIA. Oke. Di sebagian besar organisasi, ya, sumber daya yang diperlukan untuk kita menyusun BIA itu nanti meliputi fasilitasnya. Kalau dia itu terkait dengan teknologi, ya infrastruktur IT-nya, ya, termasuk jaringan komunikasi, baik itu suara maupun data, perangkat kerasnya, perangkat lunaknya, ya, kemudian catatan-catatan penting, data, kemudian mitra yang berkaitan dengan kegiatan kita itu, ya. BIA dilakukan untuk mengidentifikasi dampak kerugian terhadap waktu dari aspek finansial maupun non-finansial. Memungkinkan perusahaan untuk melakukan prioritasisasi, ya, mana yang diprioritaskan upaya pemulihan dari suatu kondisi yang terjadi itu, ya. Artinya jangan sampai semuanya terkena gitu, tetapi mana yang diprioritaskan untuk didulukan gitu, ya. Ya. Oke, nah ini coba nih, ini yang tadi dijelaskan oleh Pak Doni tadi kan, recovery point objective atau RPO, ini operasi terhenti, ya, karena adanya disrupsi. Kemudian dia akan turun ke sini, ya. Ada tanggap darurat, prosedur korektif dimulai. Kemudian
operasi dilanjutkan, kita bisa naik lagi. Ya, kemudian restorasi pengembangan dimulai, artinya untuk penyembuhan, restorasi selesai, dan ini sudah normal lagi ke sana. Inilah yang dinamakan dengan maksimum acceptance outage ya. Mau di sini upaya pemulihan, di sini operasi kondisi dapat diterima, di sini operasi normal, di sini operasi lebih normal lagi. Ya. Oke. Jadi di dalam penyusunan BIA itu Bapak susun nanti penilaian tingkat kritikalnya, kemudian tingkat kompleksitasnya dan tingkat prioritasnya. Ya, ini tahapannya. Ya. Seberapa kritiskah, gitu kan? Diukur dari melakukan penentuan estimasi ya, the time, waktu masing-masing layanan itu terhadap dampak itu ya. Dibuat recovery point objektifnya, dibuat recovery time pointnya, time-nya, dan toleransinya ya. Setiap proses harus diperhatikan criticality-nya dengan identifikasi antara lain proses yang berkaitan dengan nyawa kalau itu seseorang gitu kan, proses ataupun aset kalau di kita itu kan, yang menyebabkan kerugian dari sisi keuangan yang sangat luar biasa ya. Kemudian proses yang harus mematuhi aturan yang berlaku ya, sektor keuangan dan sebagainya ya. Kemudian penilaian tingkat kompleksitas. Mana yang kompleks gitu kan, melakukan penilaian kompleks atau tidaknya suatu kegiatan atau layanan berdasarkan aspek yang telah disepakati. Aspek simpelnya aspek sistem aplikasi dan aspek infrastruktur ya. Aspek sistem aplikasi dapat memiliki 3 komponen penilaian, yaitu instalasinya, konfigurasi, dan testingnya. Sedangkan untuk aspek infrastruktur ya, kalau itu yang kita nilai besar, dia akan ada 4 komponen: security-nya, backup-nya, coverage-nya, dan konfigurasinya. Gitu ya. Pemulihan. Ya. Penentuan prioritas pemulihan dilakukan dengan cara mengombinasikan hasil penilaian kritikal dan kompleks. Ya. Yang mana yang kritis tadi, mana yang kompleks, dikombinasikan. Hasilnya kemudian diurut dari prioritas tertinggi hingga yang terendah. Berdasarkan hasil penentuan prioritas tersebut didapat sedemikian banyak ya kegiatan atau layanan yang memiliki prioritas dengan level tinggi. Ada juga yang level sedang dan ada yang level rendah ya. Kalau saran saya nanti pakai IPA juga bisa Pak, ini Pak Indonesia ya, IPA itu important performance analisa tingkat kepentingan ya, dan important performance ya, kinerja yang memang tingkat pentingannya tinggi gitu kan, menggunakan IPA nanti kita lihat ya. Kemudian DRA Disruptive Risk Assessment ya, dilakukan oleh perusahaan untuk mengklasifikasikan risiko yang timbul berdasarkan BIA tadi. BIA kan sudah menentukan prioritas, kemudian risk juga bisa menetapkan prioritas ya. Maka perlu dilakukan risk assessment ya. Dalam kajian Business Continuity Management, organisasi harus membuat pengelolaan risiko terhadap risiko-risiko yang dapat mengancam kelangsungan bisnis ketika mengalami krisis. Ya. Organisasi diwajibkan untuk membuat rencana antisipasi dalam menentukan dan mengendalikan aspek risiko tersebut. Jadi ini juga bukan hanya catatan-catatan kita Pak, jadi ini memang tertulis gitu ya. Tertulis menggunakan karena ini assessment ya, menggunakan Bapak nanti bisa memilih metode mana yang memang paling cocok di tempat Bapak untuk digunakan untuk menilai risiko-risiko itu serta pemeringkatannya ya. Tuh. Dia merupakan metode untuk menilai risiko ini kan yang berpengaruh terhadap bisnis ya, ataupun proses atau isu.
secara umum kita melakukan menilai bagaimana sebuah risiko dari kemungkinan dan dampak dari risiko tersebut terhadap organisasi. Bisa menggunakan istilah likelihood atau severity atau konsekuensi, ya, suatu risiko dilakukan dengan mitigasi risiko. Oke, Pak Rinaldi, di dalam pengukuran risiko di tempat Bapak banyak menggunakan pola mana Pak ini Pak? Karena di sini dikatakan likelihood merupakan pengukuran seberapa besar kemungkinan terjadinya bencana dinilai dari probabilitas. Sedangkan likelihood sih Pak kayaknya. Oke, sedangkan katanya kalau kita menggunakan severity itu atau konsekuensi merupakan pengukuran terhadap konsekuensi yang harus ditanggung perusahaan. Ya. Jadi kita harus menilai risiko kita, ya, menilai risiko, menghitung dampaknya, kemudian potensial kejadian terhadap kemungkinan kejadian potensial ke depan, ya. Memperhatikan kemungkinan penyebab gangguan dari tadi itu biaya tadi itu. Dan dari mana kemungkinan tersebut diturunkan, ya. Dia merupakan alat yang berharga untuk mengenali ancaman, ya, dan mengambil tindakan untuk meminimalisir risiko ke tingkat yang dapat diterima, ya. Klasifikasinya ada yang kritikal, ada yang sensitif, non kritis, ya. Oke, nah itu Pak. Jadi menyusun risk assessment itu memang sampai ke pemeringkatan nanti itu, pemeringkatan dari risiko itu sendiri. Ada yang risiko tinggi, ada yang risiko sedang, ada yang risiko yang ringan, gitu ya. Begitu juga dengan nanti perencanaan untuk pemulihan nanti, ya, di recovery juga kita akan melihat seperti itu kan. Ada tingkatan-tingkatan mana yang harus diprioritaskan, ya. Sampai di situ ada yang mau didiskusikan? Kalau tidak kita akan lanjut ke BCP-nya. Lanjut Pak. Lanjut ya. Oke, tadi sudah kita bahas sepintas ya bahwa yang kita lihat-lihat tadi itu ya itulah merupakan awal dari kita untuk menyusun BCP, ya. Ya. BCP yang baik, ya, dapat meminimalisir kerugian akibat adanya suatu gangguan dari suatu peristiwa darurat terhadap operasi bisnis, ya. Diciptakan untuk normal, dirancang untuk melindungi proses bisnis dari krisis atau bencana, ya, akibat hilangnya modal dan sebagainya, ya, merupakan suatu strategi dia mengidentifikasi dengan BCP ini mengidentifikasi sekaligus juga memproteksi, ya, terhadap proses bisnis kritis, ya, dan sumber daya yang dibutuhkan, ya. Siapa yang baru masuk tuh? Tujuan dari kita membuat BCP, ya, memperkecil biaya, mengurangi risiko, ya, meningkatkan kemampuan organisasi dalam proses pemulihan sesegera mungkin dari suatu peristiwa yang mengganggu, ya, untuk meminimalisir efek dari suatu peristiwa yang mengganggu, ya. Manfaatnya mereduksi risiko dari sisi keuangan, meminimalisir biaya, mengurangi risiko, dan sebagai jaminan, ya, bahwa kita sudah melaksanakan yang namanya good governance, ya. Sudah kita pahami, sudah kita masuk ke BCP-nya. Kita mendevelop dan mengimplementasikan BCM Respon. Oh Pak, bisa Pak, BCP itu nanti Bapak istilahkan aja BCM Respon Pak kalau mau membuat SK Pak. Ya. Kenapa BCM Respon? Lah ya kan BCP ini BCM Respon, sedangkan
kita itu atau kegiatan Bapak ini itu adalah bagian daripada BCM sebenarnya, ini kan? Bapak kan melakukan ini nih yang dalam kurung garis-garis Ya, sini. baik Pak. Kalau menurut saya nanti istilah di SK Bapak ya, karena kan Bapak harus membuat SK ya sebagai suatu legitimasi atas aktivitas yang Bapak dan tim lakukan ya. Ini BCM respon, sehingga nanti pada saat itu dikembangkan menjadi suatu BCM sistem ya, dia sudah terakomodasi di dalamnya Pak. Jadi ada kemungkinan kalau nanti ke depan dikembangkan terus gitu kan, kalau Bapak kan hanya BCP terbatas kepada develop dan implementing dari BCM respon saja di sini nih ya, walaupun Bapak juga namanya BIA dan DRA kan, nanti itu kan akan berlanjut Pak sampai ke dengan maintenance dan reviewnya kan, kemudian juga termasuk juga dengan continuity-nya yang lebih jauh kalau di plan do check action tadi itu kan. Nah ini yang Bapak buat sekarang ini yang di dalam garis merah putus-putus ini itu sudah termasuk nanti di dalam BCM framework keseluruhan ya. Itu gimana kira-kira Pak Rinaldi dari sisi hukum ini? Karena kan pekerjaan yang kalian lakukan atau Pak Andi dan teman-teman lakukan ini kan harus diakomodasi gitu kan, supaya nanti dia itu merupakan sesuatu yang legal lah istilahnya kan, sebagai suatu kepastian dalam pelaksanaan BCM atau BCMS ini kan. Tuh dari sisi hukumnya kalau menurut saya lebih bagus nanti informasi atau kata-kata di dalam SK-nya itu timnya itu adalah tim BCM respon. BCM dah. Iya, karena yang disusun ini kan BCP. Walaupun tetap juga kata Pak Andi tadi kan melakukan juga BIA, melakukan DRA kan. Tapi yang disusun ini sekarang kan adalah BCP, yaitu berarti berupa BCM respon. Nah, nanti pada saat dikembangkan sampai ke dengan continuity dan improvement ya, pekerjaan yang sudah dibuat sekarang ini bisa termanfaatkan. Jadi tidak perlu lagi nanti membuat baru mereka BCP-nya gitu kan. Tinggal bagaimana melanjutkan ya ke arah memasukkan ke dalam budaya perusahaan, kemudian ke arah maintenance dan review-nya nanti kan. Karena ada maintenance, ada audit gitu kan. Ada review ya. Gitu. BCP sebagai informasi, pengetahuan mengenai pengoperasian. Oh, Pak, pengetahuan mengenai pengoperasian. Jadi cara mengoperasikan. Prosedur ini. Pemahaman mengenai fungsi-fungsi yang penting di dalam pengoperasian. Penentuan waktu sasaran pemulihan, recovery-nya. Memahami ancaman lokal. Pengetahuan mengenai regulasi lokal. Dan hal-hal lainnya. Ya. Nah, di dalamnya langkahnya Pak, dalam implementasi BCP-nya tetap memutar kepada plan do check action. Bapak menyusun perencanaan. Apa ruang lingkup BCP Bapak? Ya. Apa tujuannya? Bagaimana dengan kebutuhan sumber dayanya? Ya, apa saja yang diperlukan? Kemudian alur komunikasinya itu termasuk di dalam step 1 plan. Plan. Baru berikutnya nanti lari ke do, step keduanya ya, penilaian risikonya tadi, dampak bisnisnya, strategi keberlanjutannya bisnisnya, kemudian pelatihan dan pengujiannya, mutar lagi nanti ke ceknya, evaluasi dari pelaksanaan, strategi keberlangsungan, audit ininya, ini BCP Bapak nih, kemudian dilakukan perbaikan manajemen secara terus menerus ini ya. Plan, penentuan ruang lingkup, melibatkan fungsi bisnis, ya fungsional bisnis dan proses bisnis yang memiliki ketergantungan yang tinggi, Pak. Misalnya terhadap teknologi atau sistem informasi, yaitu fungsi bisnis, teknologi dan sistem informasi, akuntansi dan juga pelanggan. Ya. Itu jadi tetapkan dulu ruang lingkupnya mau sejauh mana gitu kan. Makanya tadi dikatakan di awal di dalam ISO itu juga diatur silahkan mau seluas apa kita menerapkan
BCM ini gitu kan, termasuk BCP-nya. Menghasilkan nanti dokumen-dokumen BCP yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan, ya, meminimalisir resiko, ya, dari sisi teknologi informasi, umpamanya kalau memang teknologi informasi, memberikan kesadaran pada pihak perusahaan terkait dengan tindakan untuk meminimalisasi resiko. Sumber daya yang diperlukan, ya, terutama dalam hal menyusunnya sendiri, yaitu sumber daya manusia dan sumber daya lainnya untuk mendukung dalam implementasi nanti, ya. Jadi yang nyusunnya dan yang mengimplementasikan nanti dikemukakan di dalam plan kita itu. Kemudian alur komunikasinya nanti juga dibahas di situ, ya, merupakan gambaran terkait dengan alur komunikasi yang dapat dilakukan oleh perusahaan ketika terjadi gangguan. Dimulai dari analisis gangguan. Alur komunikasi ini juga membedakan antara proses BCP dan DRP yang dilakukan ketika gangguan terjadi, ya. Kalau BCP ini kan sebelum, ya, dan sebelum dan saat terjadi, sedangkan DRP itu saat terjadi dan setelahnya, ya. DRP merupakan bagian dari proses BCP yang berfokus pada pemulihan, ya. Jadi BCP ini nanti untuk pemulihannya menggunakan DRP. Mulai nilai risiko tadi itu dengan DRA, ya. Kemudian dalam penilaian risiko termasuk juga pemberian skor risiko hingga pemerankingan risiko. Ya tadi itu kan risiko tinggi, risiko sedang, risiko rendah, ya. Tadi biar ya mengetahui bisnis sama di dalam BCP Bapak melakukan BA juga, Pak. Ini mau tidak mau kan harus ada BA itu, karena BA sebagai dasar juga sih. Ya. Harus putaran PDCA, ya. Ya. Nah di dalam BA itu nanti akan kita tentukan mana yang berdampak panjang, mana yang berdampak pendek. Kemudian kita tentukan juga tingkatan dampak itu sendiri, ya, dampak yang tinggi, dampak yang sedang, dampak yang rendah. Ya. Kemudian kita identifikasi tingkat kritis pada fungsi bisnis tertentu. Strategi ini, ya, ini strateginya, ya, strategi pencegahan bagaimana, strategi gangguan terjadi bagaimana, strategi setelah terjadi gangguan. Dilatihkan dan diuji, ya, dilatihkan untuk memberi kemampuan dan pengetahuan, ya, bagi yang pemangku kepentingan, termasuk juga karyawan-karyawan. Dilatihkan untuk memastikan bahwa dia akan mampu melakukan tindakan sesuai dengan apa yang ditentukan ketika terjadi gangguan. Fase pengujian dilakukan untuk melihat dengan rencana BCP ini, ya, apakah memang itu dibuat dapat diimplementasikan. Pengujian bisa parsial, ya, pada bagian risiko tertinggi yang dimiliki oleh perusahaan. Parsial, ya, jadi tidak harus semuanya, bisa parsial juga, tidak harus sekaligus gitu kan. Dapat juga dilakukan secara parsial dan pengujian keseluruhan, ya, bisa parsial, bisa juga pengujian keseluruhan, ya, bisa. Jadi tergantung mana yang mau kita pakai, boleh semua. Ya. Makanya kata saya tadi kalau kita punya cabang-cabang ya bisa jadi pengujian sampai ke cabang-cabang. Tapi kalau kita tidak punya ya parsialnya juga bisa, banyak satu tempat aja gitu kan, boleh. Ya. Diuji cobakan dan mengimplementasikannya langsung pada situasi krisis. Nah ini cocok Pak, kalau lagi Bapak tujuannya untuk COVID ini ya sudah, cobakan aja di masa COVID ini, ya. Semua data di lapangan, ya, yang ditemukan itu harus dicatat dan didokumentasikan untuk dilakukan nanti revisi atau perbaikan-perbaikan dari apa yang sudah kita buat, ya. Kemudian dilakukan evaluasi, ya. Fase ini merupakan bentuk tahap untuk melihat apakah strategi yang dibuat itu berfungsi pada saat terjadinya gangguan atau tidak berfungsi, gitu kan. Itu dicek atau dievaluasi. Nah, ini juga nanti bisa dilakukan audit internal, yang kata Pak Tony tadi menggunakan mungkin satuan pengawasan internal, gitu kan. Mengambil tahapan ini untuk mengetahui seberapa efektif strategi yang dijalankan, ya. Actionnya nanti perbaikan manajemen secara
terus-menerus, mendapatkan hal-hal yang berpengaruh terhadap perbaikan-perbaikan. Ya. Kemudian juga kita akan perbaikan manajemen secara terus-menerus, hal yang penting bagi perkembangan keberlanjutan. Ya. Langkah strategis perusahaan setelah krisis, itu juga di dalam recovery-nya tadi kan. Dan juga pada tahap ini perlu peran dari seluruh elemen organisasi yang terlibat ya. Jadi memang bagus juga kalau diuji cobakan ya, sekaligus nanti pada saat umpamanya pelaksanaan ini terjadi ya. Kalau tadi kata Bapak, gimana kalau itu nanti kita membuat PCP kaitan dengan kebakaran gitu kan, jadi rencanakan aja dulu, tapi jangan dulu dibakar gedungnya gitu. Atau terjadi gempa bumi yang menghancurkan gedung gitu kan ya, direncanakan aja dulu, dibuat dulu lah maksudnya kan, antisipasinya bagaimana gitu kan. Oke. Ya masih ada waktu nih, kita teruskan saja sampai tuntas gitu ya. Kritikal ya, tentu penentuan titik-titik kritis ya. Critical business function ya. Aktivitas dan proses bisnis yang harus dipulihkan jika terjadi gangguan. Inilah yang utama harus dipulihkan, itulah yang kritis itu gitu kan. Kemampuan melindungi aset organisasi, memenuhi kebutuhan organisasi, dan memenuhi peraturan-peraturan yang ada ya. Kita tahu bahwa di dalam bisnis kita itu kan banyak sekali fungsi-fungsi ya. Banyak sekali fungsi-fungsi ya dalam bisnis gitu kan. Nah, kita tinggal nanti mulai mengidentifikasi dari sekian banyak fungsi bisnis kita yang terlibat itu, yang mana yang memang merupakan bisnis yang kritis ya, fungsi bisnis yang kritis itu ditetapkan oleh Bapak ya. Nah, sederhananya katanya menentukan itu ya, pakailah kayak tabel gini nih kan, nama fungsinya itu apa, nama fungsinya apa ya, jelasan dari kegiatan dari fungsi perusahaan itu apa ya, impact-nya bagaimana gitu kan, baik yang hard maupun soft-nya itu, kuantifikasinya ya dinilai gitu ya, ditentukan ya. Dampak keras, contoh dampak keuangan secara langsung, dampak lunak, dampak keuangan secara tidak langsung, atau dampak non keuangan ya, dampak finansial dan dampak non finansial ya. Ini kemudian perlu dijelaskan kita dalam menghitung dampak itu, pertimbangan pembuatannya apa ya, dengan berfokus pada mana yang paling signifikan. Ya, kalau contoh di sini umpamanya adanya penalti kontrak barangkali kan, atau klaim bunga ya, atau juga peluang bisnis yang terlewatkan atau hilang ya, hilangnya suatu komisi atau pendapatan ya. Dan dikualifikasi jumlah dari dampak keuangan langsung itu ya dalam bentuk mata uang rupiah. Kemudian dikalikan dengan jangka waktu berapa harinya itu, berapalah istilahnya yang menjadi dampak ya, berapa rupiah kalau dirupiahkan itu. Jangka waktu jika kurang dari sekian hari itu sebutkan berapa ya, berapa, apakah dia dalam 1 hari atau 2 hari ya, yang terjadinya betul-betul tidak terjadi transaksi baru umpamanya ya. Ya. Berikan cara penghitungnya itu, diberitahu gitu kan. Misalnya kita tidak diterima itu per hari $20.000 dengan pembayaran bunga 2% dikalikan dengan lamanya hari penghentian, jadi berapa gitu. Dari critical business point itu kemudian tentukan tingkat prioritas risiko, seperti tadi itu yang kita pernah bahas di dalam pembahasan risiko ya. Identifikasi risiko, lakukan penilaian risiko, beri skornya terhadap dampak itu ya. Kemudian untuk setiap risiko yang muncul akan dilakukan perhitungan ya.
merupakan skala untuk dapat menilai tingkat prioritas risiko RPN. Ya. Bisa juga menggunakan metode Failure Mode Effective Analysis. Ya. Metode sistematis yang digunakan untuk melakukan identifikasi akibat atau konsekuensi dari suatu kegagalan sistem. Kalau ini kegagalan sistem kan. Kalau kita umpamanya tadi itu dari dampak bencana, sehingga mengurangi peluang kegagalan. Dia merupakan alat yang bisa juga diandalkan ya. Langkah-langkahnya seperti ini, komponen yang terkait itu diidentifikasi, ya. Kemudian mode kegagalannya ya diidentifikasi, dampak dari mode kegagalan itu juga diidentifikasi, tentukan nilai keparahannya, ya. Kemudian identifikasi penyebab dan kegagalan dari kegagalan, nilai frekuensi, ya. Kontrol, nilai keefektifan kontrol, lakukan kalkulasi, ya dalam bentuk rupiahnya tadi, kemudian tentukan tindakan untuk mengurangi kegagalan. Ya. Severity, accuracy, dan detection. Ya. Severity-nya itu nilai dampak. Ya, akan dilihat dari seberapa besar intensitas suatu kejadian. Ya, pakai scoring atau rankingan. Ya, apa yang sering terjadi, apa yang kira-kira akan sering terjadi gitu di scoring. Ya, dapatlah dia severity S. Kemudian nilai kemungkinan, accuracy, ya. Accuracy merupakan pengukuran terhadap tingkat frekuensi atau keseringan itu akan terjadi nanti, ya. Ya, sama dibuatkan rankingan juga atas sesuatu itu. Kemudian petunjuk pemberian skor atau detection-nya, ya. Nilai pengukuran terhadap kemampuan organisasi dalam melakukan kontrol dan kendalinya itu. Terhadap gangguan di ranking juga. Nah, ditentukanlah risk priority number atau RPN-nya itu. RPN adalah S kali O kali D. Akan didapat nanti mana yang paling besar umpamanya kan. Skalanya very high, medium, low, dan very low. Ya. Nih. Itu skala nilai. Ini Aldi banget nih Pak. Oh ya Pak, ini detil Pak. Kalau Aldi banget. detil. Makanya ini bisa 3 hari Pak sebenarnya ngitung-ngitung begini nih 3 hari Pak. Ini kita cuma 1 hari kurang gitu ya. Jadi cuman ya yang penting Bapak udah tahu lah kira-kira seperti itulah. Nanti tinggal coba-coba dipraktekkan sambil baca-baca modulnya. Tapi kayaknya itu teknis banget ya Pak. Oh betul Pak, memang. Karena membuat prosedur kan. Iya benar-benar. Namanya membuat prosedur ya kayak Bapak kerja aja lah gitu kan. Ini kan kita membuat panduan kan, buat prosedur, membuat panduan istilahnya supaya itu bisa dipakai ya kan. Bukan berarti kita cuman membuat gambaran asal saja istilahnya. Enggak, karena di BCP dan segala macam ini tuh memang ya itulah. Makanya ini tuh sebenarnya dibuat sebelum terjadi musibah sebenarnya harusnya kan. Sebelum terjadi sesuatu itu kita sudah siapkan dulu sehingga pada saat terjadi sesuatu itu kita tinggal angkat aja file ininya. Oh ini gitu yang terjadi. Kita sudah siap dan seluruh jajaran personil di perusahaan kita juga sudah siap kan. Artinya itulah makanya tadi itu diuji cobakan ketangguhan, kesigapan gitu kan. Nah ini kan kebetulan aja mungkin ya kebetulan ya Bapak kan diperintahkan semasa COVID gitu ya sudah terjadi COVID baru diperintahkan membuat ini gitu kan harusnya itu memang sebelum terjadi Pak sebelum terjadi itu kita sudah membuat itu ini dan itu memang akhirnya dia memang kata Bapak tadi loh kok jelimet Pak iya karena kita membuat prosedur Pak membuat langkah-langkah istilahnya kan kalau terjadi ini langkahnya ini dan itu sudah teruji bukan hanya asal-asal ngomong aja sebutan aja bukan gitu dan itu menjadi suatu standar untuk keberlanjutan bisnis kita
Ya kebetulan karena kita belum awareness selama ini ya, mohon maaf aja ya. Saya lihat juga kemarin kawan-kawan yang dari Bursa itu juga begitu kan. Ada yang sudah memang yang sudah aware ya, sudah mempersiapkan sebelumnya. Ada yang baru sekarang ini baru bikin-bikin gitu. Ya itulah kata saya tadi ya, mungkin ya kesiapan dari dalam juga ya. Tapi alhamdulillah Bapak kan sudah mencoba membuat. Tinggal nanti coba dibandingkan dengan apa yang ketentuan yang ada di ISO ini gitu kan, apakah sudah sejalan gitu kan, apa yang kurangnya tambahin aja, itu maksud saya. Nah kalau tadi menggunakan important performance analysis itu analisanya kita bisa menentukan mana yang prioritas rendah, prioritas utama, prioritas sedang, dan yang harus diabaikan sementara gitu kan. Ini kita hitung-hitung semua ini, baru kita bisa menetapkan. Oh, langkah yang ini harus ini, yang ini harus dilakukan ini, yang ini harus dilakukan ini, gitu. Ya, seharusnya sebelum terjadi sesuatu itu, makanya tadi sudah saya kasih isu-isu, umpamanya kan isu-isu bisnis, ya, isu-isu lingkungan, gitu ya, supaya kita juga membuatkan kesiapan kita di dalam BCMS kita, sehingga kalau itu terjadi kita nggak kelabakan lagi gitu loh. Ya, sampai di situ ada yang mau didiskusikan atau kita lanjut terus ini karena waktu? Ya. Lanjut aja Pak. Lanjut, oke lah kalau begitu. Berapa menit lagi Pak? Masih ada waktu 15 menit lagi nih kita. Oh, iya. Faktor pendukung keberhasilan implementasi BCM. Mau tidak mau Pak, ya. Di dalam organisasi itu harus melibatkan ya semua pihak yang terlibat, walaupun ya sebenarnya ya dimulai dari Bapak umpamanya dulu sebagai seorang agent yang membuatkan dulu gitu kan, tetapi untuk berhasilnya suatu BCM atau BCMS ini dikatakan di dalam ISO ini ya begitu, adanya mulai dari bisnis perspektif, kemudian nanti masuk ke financial perspektif, dan juga ada perspektif dari sisi orang-orang yang terlibat lainnya ya. Dan termasuk juga pihak internal kita sendiri juga harus berpartisipasi, itu baru nanti dia akan betul-betul bagus ya. Apa saja, nah kita lihat bisnis perspektif itu mendukung tujuan dari strategi yang Bapak buat, BCP yang Bapak buat itu betul-betul didukung gitu ya. Dan ini juga ya perspektifnya Bapak membuat BCM itu tadi bukan apa-apa, di samping memang untuk menanggulangi case yang terjadi sekarang, juga nanti bisa dimanfaatkan sebagai keunggulan kompetitif kita gitu, bahwa kita sudah punya BCP atau BCM gitu Pak, dan itu sudah istilahnya mengikuti panduan dari ISO 22301 ini. Nah, itu juga akan membentuk nantinya reputasi dan kredibilitas ya, serta ketahanan organisasi itu dari sisi bisnisnya. Kemudian dari sisi keuangan ya dengan Bapak menerapkan ini, seandainya itu nanti terjadi suatu kejadian yang musibah dan sebagainya, itu kita mengurangi dari sisi paparan hukum, umpamanya tuntutan dari pihak-pihak tertentu gitu kan. Betul nggak itu Pak Aldi? Jadi tuntutan dari pihak tertentu itu rupanya itu paparan hukum gitu, dampak dari sisi hukum gitu ya. Iya Pak, betul Pak. Atau kurangnya mengurangi pengeluaran keuangan kita gitu kan, karena kita udah siap duluan gitu kan. Iya. Nah, jadi mengurangi biaya langsung dan juga biaya tidak langsung dari adanya suatu gangguan. Ini harus ditanamkan ini kepada karyawan kita nih. Kemudian perspektif dari orang-orang yang terkait lainnya ya. Melindungi kehidupan, harta benda dan lingkungan ya. Kemudian juga mempertimbangkan harapan dari ekspektasi pihak yang berkepentingan itu apa. Kalau kita sudah siapkan dengan BCM, BCP kita segala macam ini, ya harapan mereka insya Allah bisa terpenuhi. Dan muncullah kepercayaan dari mereka terhadap kemampuan organisasi atau perusahaan kita atau bisnis kita. Yang paling lagi menentukan yaitu internal kita Pak.
ini meningkatkan kemampuannya untuk tetap efektif selama adanya gangguan. Jadi sebelum gangguan terjadi kita harus sudah siap dulu, dan kesiapan itu dicerminkan dari kesiapan seluruh karyawan kita dari sisi internal ya. Kemudian juga kemampuan kita dalam mengendalikan risiko secara proaktif ya. Dan kita bisa mengatasi kerentanan terhadap suatu operasi ya. Nah, inilah. Jadi di situ letaknya itu. Ya, sampai di sini kira-kira masih ada yang perlu didiskusikan? Kalau masih kurang-kurang ya nanti dilanjut lagi gitu ya pada kesempatan mendatang gitu ya. Karena memang inilah waktu kita cuman setengah seharian ini, padahal materinya kan cukup detail ya, mulai dari strategik sampai ke operasionalnya gitu kan. BCM ini seperti itu, Pak. Yang diceritakan Pak Doni tadi kan strategiknya dan dipandu oleh adanya ISO sebagai suatu ketentuan, gitu kan? Untuk kita menyusunnya itu udah sesuai apa belum gitu kan? Dilihat kepada ISO itu. Nah, setelah kita buat, kita harus membuat sampai ke rencana pelaksanaannya. Setelah kita buat rencana pelaksanaan, kita uji cobakan. Setelah kita uji cobakan, nah barulah kita tetapkan itu sebagai suatu keputusan yang harus diimplementasikan di dalam perusahaan dengan cara dimasukkan ke dalam budaya organisasi atau budaya perusahaan. Ya, itu. Jadi kayak kita karena masa COVID sekarang ini kan, akhirnya dibudayakan untuk pakai masker, keliling-keliling kemana saja nanti walaupun COVID ini sudah selesai, diharapkan ini membudaya pakai masker itu kan untuk mencegah segala sesuatu gitu kan. Oke, sampai di situ nggak ada lagi Pak kira-kira yang perlu ditanyakan? Cukup dulu. Terima kasih banyak, ini cukup padat nih Bapak dalam sehari ini kan dijejel-jejelin ini. Iya. Kalau ini bisa Pak dibantu apa contoh-contoh apa? Udah kali Pak atau apa gitu sambil jalan ya nanti ya. Paling tidak ya materi ini bisa kita share nanti ya ke Bapak dan melalui panitia di Antawijaya ya. Begitu juga yang materi dari Pak Doni tadi kan. Oke. Nah, dan dari saya ini saya mohon maaf kalau ada kurang-kurang ya ataupun kecepatan dalam menyampaikan karena memang materi banyak tapi kita pepetkan dalam waktu seharian. Itu mohon maaf kalau ada kurang-kurang, nanti kan kita bisa koordinasi lebih lanjut lah apakah itu mau melalui Antawijaya ataupun mau langsung ke saya rasa nggak masalah ya untuk kaitan dengan ini gitu ya. Kemudian kalau memang di antara pembahasan sedemikian panjang, sedemikian banyak padat ini ada yang bermanfaat bagi bapak-bapak atau teman-teman sekalian, ya silahkan dicoba aja dimanfaatkan. Ya, semoga itu nanti bisa membantu dalam kelancaran kegiatannya. Terima kasih banyak Pak. Dari saya seperti itu, saya kembalikan ke Mbak Yeni. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.